Halo trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian pada hari ini 13 Juli tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trader Indonesia, trader A-Market dimanapun berada di Indonesia. Bapak Ibu semuanya, seperti biasa, saya akan membawakan sedikit analisa harian buat para trader semuanya. Dengan harapan bahwa analisa ini akan memberikan sedikit masukan terhadap trading yang dilakukan oleh para trader semuanya. Dan di setiap penyampaian informasi yang saya berikan, selalu akan ada topik-topik yang punya kaitan erat dengan keadaan pasar pada hari tersebut. Di hari ini topik kita adalah, saya lihat dulu topiknya. Oke. Di hari ini topik kita adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih Amerika mempengaruhi serta sedikit memberikan dukungan terhadap pemulihan yang terjadi pada gold, emas. Itu adalah topik kita. Ini topik yang sangat luar biasa ini trader ya. Kenapa saya bilang topik yang sangat luar biasa? Karena kalau kita lihat pergerakan dari gold, ya trader, gold ini saya pindahin dulu. Kalau kita lihat pergerakan dari gold, kita udah bisa saksikan dan kita udah pastikan bahwa pergerakan gold ini dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Bayangkan trader ya. Penurunan yang terjadi sangat-sangat tinggi ya trader ya. Nah, dari posisi yang paling tertinggi sampai terendah, dan kalau kita lihat trader semuanya, trennya, tendensinya tetap mengalami penurunan. Nah, tapi kalau dalam posisi sekarang ini, dengan keadaan yang terjadi sekarang, trader bisa melihat bahwa mungkin sudah saatnya gold, emas untuk mengadakan koreksi dan mengadakan sedikit pembalikan arah. Ya, mungkin sudah saatnya itu harus terjadi trader semuanya ya. Oleh karena itu banyak faktor yang bisa membuat kenaikan terjadi pada gold ya. Selain faktor secara teknikal, dia sudah berada di oversold yang paling terbawah dan siap-siap naik ke atas. Nah, tapi faktor yang paling penting adalah faktor fundamental. Karena teknikal digerakkan oleh fundamental yang terjadi. Ada sedikit kisah yang luar biasa. Kemarin salah satu trader saya menelpon saya dan bilang bahwa analisa teknikal dia sudah tembus dan tembus lagi dan tembus lagi. Saya cuma bilang bahwa analisa teknikal bagus, tapi kita harus tahu dulu arah pergerakan pasar yang diinginkan seperti kayak gimana. Dan kita bisa mengetahui itu cuman ada di analisa fundamental. Ya. Oleh karena itu setiap hari saya selalu membawakan analisa fundamental, analisa teknikal dengan maksud dan tujuan supaya para trader semuanya ya bisa paham dulu apa yang akan terjadi pada hari ini. Nah, berbicara tentang gold trader, kita bisa lihat di sini bahwa di gold ini ya, kita bisa lihat bahwa gold, harga emas hari ini dia sedikit menggambarkan pullback atau menggambarkan keadaan di mana akan terjadi pembalikan arah dari level terendah yang terjadi ya. Saya balik lagi dulu. Nah, level yang terendah yang terjadi kalau trader lihat ya, yang paling rendah yang terjadi ya. Nah, ini levelnya itu udah sampai di 1721 malahan ya. Nah, ini saya sabar. Nah, level terendah sempat menyentuh level terendah kemarin itu taruhlah di 1722. Ya. Ini yang harus dilihat ya. Harga emas ini dia pada hari ini dia sedikit mengambil tawaran beli. Dalam hal ini dia akan mengkonsolidasikan sekitar level terendah setelah bulan September tahun 2021.
Oke, level terendah kemarin itu adalah yang paling terendah semenjak bulan September tahun 2021, dan pada posisi sekarang ini dia sedikit mengalami kenaikan ya. Pada posisi sekarang ini dia sedikit mengalami kenaikan, dan kalau kita lihat tendensinya juga ya, tendensi yang terjadi ya, pada awal-awal pasar Asia tadi sempat mengalami bullish, tapi sekarang kan saya bilang bahwa ada kemungkinan emas, gold akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena dipicu oleh pernyataan dari pemerintah Amerika. Nah, bagaimanakah pernyataannya? Nah, ini saya ingin jelaskan buat para trader semuanya. Dan kita lihat bahwa harga emas ini sedikit keraguan-keraguan dalam pasar. Dia masih turun atau dia akan naik? Dia masih turun, akan naik. Tapi setelah ini didukung oleh pernyataan dari Gedung Putih, ya, serta data-data yang bisa sedikit mendukung bahwa pemulihan emas tidak lama lagi akan terjadi. Ya. Kita lihat di sini trader bahwa dari pernyataan Gedung Putih tampaknya akan sedikit memberikan tantangan terhadap pasar emas, ya. Di mana kita bisa lihat bahwa data ekonomi Amerika dalam hal ini laporan pekerjaan pada bulan Juni dia memang tidak konsisten, ya, dan resesi di kuartal pertama dan kuartal kedua yang terjadi, ya. Nah, ini dia, ya. Tapi kalau kita lihat trader, ya, indeks optimisme bisnis dari Amerika pada bulan Juli dan survei zona Eropa pada bulan Juli ini, ya, terdapat sentimen di mana bisnis ini sedikit mengalami penurunan. Nah, kita balik dulu ke sini. Kita balik ke kalender ekonomi. Sabar. Nah, ini dia. Ini dia, ya. Sabar. Nah, trader bisa lihat. Dari data ekonomi ini kemarin, ya. Data yang dikeluarkan oleh sentimen ekonomi Jerman, dia sedikit mengalami penurunan, sehingga dari penurunan ini sini bisa memberikan kekuatan terhadap, ya, harga emas yang akan terjadi. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Nah, trader bisa lihat bahwa survei atau data yang kemarin, ya, data sentimen ekonomi Jerman dia merosot sampai 53,8, ya. Diperkirakan 38,3. Ya, ini harus diperhatikan, ya. Selain itu juga trader, kenapa ada sedikit tanda-tanda tidak tertutup kemungkinan pemulihan emas ini akan terjadi? Karena pertama juga adalah sikap dari IMF, Dana Moneter Internasional, ya, yang mereka tetap memiliki kekhawatiran terhadap perlambatan, ya. Jika gagal dalam menahan pemulihan emas ini, maka IMF akan memangkas proyeksi pertumbuhan PDB dari Amerika. Ini dia, ya. IMF memasukkan perkiraan baru dalam laporan lengkap penilaian tahunannya terhadap ekonomi Amerika yang menyoroti inflasi yang tinggi serta kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi di Amerika. Ini dia, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader. Dari sentimen serta dari statement yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika, setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran terhadap pemulihan yang bisa terjadi terhadap harga emas. Selain itu, trader, masalah lainnya adalah kita bisa lihat bahwa kondisi virus corona di Tiongkok, ya. Nah, kondisi ini juga sangat berpengaruh, ya. Walaupun kita tahu bahwa lonjakan terjadi, tapi semua sudah dalam tahap bisa diselesaikan, ya. Ini yang harus trader perhatikan. Dan yang paling terbaru atau yang paling utama adalah hari ini, ya. Hari ini nanti trader kalau lihat di ekonomi sini, berita ekonomi. Nah, hari ini di kalender ekonomi, ya, ini hari Rabu, ya, hari Rabu. Nah, ini dia nilai dari IHK ini yang akan
menentukan arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Dari laporan inflasi ini, dia akan menentukan arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Karena dia akan menentukan arah pergerakan dolar, makanya akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari gold. Nah, ini dia. Hari ini kuncinya ya. Nanti harap dilihat bahwa pada pukul 19.30 ya, news yang terjadi akan mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar sehingga korelasinya mempengaruhi pergerakan dari gold ya. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa tendensi yang terjadi ya di gold di indeks dolar agak sedikit koreksi dan siap-siap untuk terjadi pembalikan. Oleh karena itu, dia sangat berhubungan erat dengan mata uang lainnya, terutama dengan gold, trader. Terutama dengan gold di sini. Oleh karena itu saya bilang bahwa statement-statement hasil data yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika sangat mempengaruhi arah pergerakan emas pada hari ini dan tidak tertutup kemungkinan bahwa harga dari emas pada hari ini akan sedikit mengalami kenaikan, akan mengalami pemantulan ya. Kita bisa lihat ya, trader ya. Terutama nanti dari IHK yang terjadi ya. Nah, pada bulan Juni ini sangat penting bagi HBS di tengah adalah adanya hawkish yang akan dilakukan. Tapi menurut perkiraan dari IHK bahwa IHK Amerika ini akan naik menjadi 8,8 dari 8,6 yang diperkirakan. Ya, ini dia. Ini dia. Oleh karena itu, saya sekali lagi bilang bahwa segala sesuatu masih bisa terjadi. Tapi kemungkinan emas akan terjadi pembalikan arah sangat besar akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ya. Sangat cepat akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, hasil yang terjadi dari IHK hari ini, indeks harga konsumen hari ini, sangat mempengaruhi dan memberikan arah terhadap arah pergerakan emas. Oleh karena itu, trader semuanya harap diperhatikan. Saya mau bilang seperti yang kemarin, informasi dari yang saya berikan kemarin ya trader ya, dari video saya kemarin yang saya menyatakan bahwa apakah sampai 0,9 ya, apakah akan sampai 0,9 euro angkel saham dolar, dan kenyataan yang terjadi kalau trader lihat kan terjadi kan, trader bisa lihat terjadi 0,9 di mata uang euro angkel saham dolar. Nah, dia sampai nilai yang paling terendah. Sempat menekan 0,009 ya, 0,999 ya. Nah, ini dia ya, sempat 0, nah ini trader lihat nih. 0,99 ya. Walaupun setelah itu dia terjadi pembalikan arah tapi 0,99 terjadi. Ya. Oleh karena itu trader, saya masih tetap bisa bilang bahwa pergerakan ke depan kita akan lihat dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pembalikan arah pada gold. Oleh karena itu trader tetap memantau fundamental sebagai acuan dalam trading dan gunakanlah teknikal sebagai titik pintu masuk dalam trading. Yang paling penting di situ ya. Oke trader semuanya. Sekarang kita masuk ke analisa kita harian teknikal. Kita mulai seperti biasa trader ya. Untuk analisa harian kita pada hari ini kita selalu mulai dari euro angkel saham dolar. Seperti yang trader lihat di sini bahwa euro angkel saham dolar terus berfluktuasi di sekitar 1.0060 ya pada hari Selasa kemarin. Dan kita bisa lihat bahwa mata uang ini berhasil bangkit saat ini dan diperdagangkan sekitar 1.00 lebih ya. Walaupun dia sempat turun ya, kemarin menyentuh 0,9999. Sementara itu Amerika Serikat mempublikasikan data ekonomi NFIB ya pada bulan Juni ya,
yang bernilai sebesar 93.1. Sekarang kita masuk ke platform trader. Kita bisa lihat aja langsung di platform. Trader bisa lihat di sini euro uncle saham dolar sudah sangat jelas pergerakannya. Hari ini tendensinya menurut saya netral ya. Bullish bearish netral. Tapi oke, anggaplah tendensi yang ke depan ini akan bullish contoh ya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat di sini. Nah, oke. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Trader perhatikan sekali di level ini ya. 506138. Nah, kalau dia sudah menyentuh, kalau saya bilang ya trader, ini dia masih bisa untuk terus turun sampai di level sini. Dia masih bisa turun lagi nih. Setelah itu dia balik arah. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa dia akan sedikit mengalami penurunan sampai berada di level, taruhlah di sini ya, 1.00241. Setelah itu dia akan balik arah naik lagi ya. Dan di level pembalikan arah ini, retracement ini adalah level yang bisa trader jadikan sebagai acuan dalam untuk mengambil posisi. Nah, kalau kita lihat di sini RSI juga menunjukkan arah terjadi penurunan, stochastic juga terjadi titik perselingkuhan dan dia bisa turun. Makanya saya bilang bahwa kemungkinan besar dia akan turun dan mungkin ya menurut saya sampai di 0,00241. Setelah itu dia balik arah. Dia balik arah ya. Oke, trader. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling uncle saham dolar? Untuk pound sterling uncle saham dolar, trader kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling uncle saham dolar tetap tertekan di sekitar level terendah sejak Maret tahun 2020. GBP USD turun di level 1.1850 karena gagal melanjutkan pullback korektif dari level terendah 28 bulan melampaui 1.1916. Dan meskipun demikian, pasangan mata uang ini mencetak penurunan tipis di seputaran 1.1880 selama sesi Asia pada hari Rabu ini. Jadi tetap dia akan sedikit mengalami penurunan ya, trader. Oke, kita sekarang masuk di GBP USD. Nah, trader secara tendensi harian pada hari ini adalah dia mengalami pembalikan arah atau bullish ya yang terjadi. Nah, bagaimana ke arah pergerakannya? Dan kita bisa lihat di sini untuk arah pergerakannya, trader ya. Arah pergerakannya kalau kita lihat di sini, trader. Nah, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa sekarang tendensi yang terjadi ya, kalau saya lihat oke, dia mengalami penurunan dan dia sekarang sudah masuk di level sini ya. Nah, dia sudah masuk di level sini. Dia sudah masuk di level 50. Nah, ini ya. Oke. Nah, oke, dia masuk level sini ya. Lihat semuanya. Dia udah menembus sini, dia akan naik lagi. Trader lihat aja, kalau seumpamanya dia masih menembus sampai di level sini, trader tunggu aja. Setelah itu trader trading pembalikan arah. Oleh karena itu, kalau menurut saya dia sudah menyentuh titik 61, dia akan naik lagi. Tujuan dia tujuan dia akan sampai ke titik 100 ini ya, di posisi 1.19214 ya. Nah, tapi setelah itu dia akan terjadi pembalikan arah ya. Oleh karena itu, trader harus lihat aja, kalaupun di sini dia koreksi karena dia habis ini penurunan arah, penurunannya dia itu akan sampai di 1.18847 ya. 1.18847 dia akan sampai di sini. Setelah itu dia akan kembali balik lagi naik ke atas. Kalaupun sekarang candle ini dia masih baik karena koreksi, dan memang nanti setelah ini dia terjadi penurunan sesuai dengan instruksi dari stochastic karena titik penurunan, saya yakin dia turun itu sampai di 1.18856 di sini atau 34 di sini ya, di level 23 sini. Setelah itu dia akan balik arah lagi ke atas, mantul lagi ke atas karena tren harian ini lebih banyak bullish. Oke, selanjutnya kita masuk di gold. Trader, bagaimanakah gold hari ini? Untuk gold hari ini, Bapak Ibu semuanya, harga emas menggambarkan pullback korektif dari level terendah tahunan. Harga emas mengambil tawaran beli untuk mengkonsolidasikan penurunan baru-baru ini sekitar level terendah sejak September 2021. Ya, dia naik sebesar 0,08% pada perdagangan harian di dekat 1.727 pada hari Rabu hari ini. Optimisme Gedung Putih bergabung dengan data Amerika yang lebih lemah dan pembaruan beragam pada COVID di Tiongkok ya akan mendukung pemulihan gold. Itu tadi saya sudah jelaskan di
segmen tema kita pada hari ini. Ya, kita akan lihat bagaimanakah tendensinya. Kita lihat di sini trader sudah sangat jelas hari ini untuk gold, walau tendensinya masih netral ya. Buy sell, buy sell, buy sell. Tapi kalau kita lihat di posisi teknikal, dia udah berada di oversold. Jadi kemungkinan besar dia akan naik. Oke lah, anggaplah dia hari ini dia akan naik ya. Trader harus hati-hati dan trader lihat di sekitar level sini ya, 50. Nah, ini kalau dia turun lagi, kalau dia masih turun lagi, mungkin dia akan turun sampai di level 23 sini ya. Dia tembus level 23 sini. Setelah itu dia akan balik arah trader. Menurut saya seperti kayak gitu. Dan kalaupun terjadi kenaikan, dia akan menuju sampai di level minimal level sini. 1728. Ya, kalau trader lihat pergerakannya sudah sangat jelas ya. Turun, nah ini akan sedikit turun, setelah itu dia akan naik. Dan tujuan kenaikan dia itu di 1728. Apabila tembus, dia akan menuju sampai ke sini 1733. Adalah level yang bisa sampai atau level yang bisa ditemuin dalam gold pada hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan kripto pada hari ini, dalam hal ini Bitcoin? Saya bisa lihat bahwa harga Bitcoin pada hari ini sedikit mengalami tendensinya agak mengalami sedikit kenaikan ya. Kalau saya lihat di sini, sabar kita lihat dulu. Kembali tertahan di zona merah ya. Ya, kembali tertahan di zona merah, tapi Bitcoin melemah sebesar 3,69%. Tapi kalau saya lihat Bitcoin agak sedikit menguat sih kalau saya lihat ya. Nah, saat ini harga Bitcoin berada di level 19.381 per koin. Kita akan coba masuk aja di platform bagaimanakah harga Bitcoin pada hari ini. Kita lihat trader. Untuk Bitcoin trader ya, tendensi hari ini sebenarnya netral ya. Walaupun kalau kita lihat tidak tercukup dia akan menjadi bullish ya. Oleh karena itu menurut saya seperti yang saya bilang bahwa Bitcoin akan dari 18 sampai 22. Mungkin saat ini dia agak sedikit mengambil napas, setelah itu dia akan turun lagi, tapi setelah itu dia akan naik. Dan menurut saya dia akan naik menuju 21. Saya bilang tidak berbicara 22, tapi menurut saya 21 adalah nilai yang paling masuk dalam akal ya. Kita bisa lihat nih ya. Dia kalau sekarang ini dia akan mencoba naik dan minimal dia akan menembus di level sini. 19.585 ya. Kita jangan berbicara 19.639 dulu, ya masih tinggi itu. Kita berbicara sampai ke 19.585 adalah nilai yang bisa dicapai oleh Bitcoin pada hari ini. Ya. Oke trader, selanjutnya kita lihat di kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi trader, sudah sangat jelas ini bahwa kalender ekonomi hari ini banyak sekali, terutama pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, sangat mempengaruhi pound sterling. Ya. 19.30 ada indeks harga konsumen, inflasi yang terjadi. 21.00 CAD ya, dolar Kanada, kebijakan dari Bank of Canada. Dan terakhir bisa lihat juga nanti 22.00 ada konferensi pers dari Bank of Canada. Ini harus diperhatikan oleh trader semuanya. Oke trader, kita udah sampai di penghujung acara ini. Sekarang trader, saya mau sedikit memberikan informasi dulu buat para trader semuanya, bahwa trader Bapak Ibu semuanya, kalau ada waktu dan kesempatan ya, jangan lupa untuk masuk di halaman website kami ya trader ya. Di website ini sangat luar biasa. Kita ada informasi-informasi tentang market, di mana kita mempunyai 4 account dengan minimal deposit $10. Trader bisa merasakan sensasi bersama kami. Kita punya sekarang bonus 20% untuk siapapun juga yang trading di MetaTrader 4 maupun 5 dari Amarket ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ya, kita udah sampai di penghujung acara. Oke, trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Demikianlah tema kita pada hari ini. Saya berharap semoga tema yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mau mengundurkan diri. Tetap semangat, tetap trading dan tetap trading. Analisa dan terus analisa.
Karena tanpa analisa kita tidak akan pernah kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.